Jenderal Raffles ini yang banyak mempelajari Jawa, beliaunya mengagumi Jawa, beliaunya mengagungkan Jawa, sehingga banyak budaya Jawa, bahkan digambarkan pada waktu itu Jenderal Raffles itu membawa entah itu artefak, terus manuskrip itu ke Inggris itu sekian puluh kapal, ada yang mengatakan 20 kapal untuk membawa ini artefak, manuskrip dan macam-macam itu, termasuk serat-serat kuno tadi, termasuk bagaimana Jenderal Raffles ini membawa 2 set gamelan beserta penabuhnya. Itu pada Jenderal Raffles, sehingga kalau sekarang ini mereka sudah jadi orang Inggris semua gitu. Betul. Terus ada yang menceritakan juga bahwasanya konsep kenegaraan persemakmuran Inggris ini meniru konsep Singasari dan Majapahit. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, mumpung kita masih bersama Jenderal Untung Suropati, beliau mantan Komandan Marinir, beliau Jenderal Bintang 2 dari Angkatan Laut. Kita akan mencoba mendapatkan informasi tentang bagaimana Angkatan Laut kita, terutama Angkatan Laut jauh ratusan tahun yang lalu. Bagaimana bangsa kita, Singhasari, waktu itu mampu menguasai Asia Tenggara. Bahkan ketika seluruh dunia porak-poranda, gelap gulita oleh kekuatan Mongolia. Timur Tengah, dunia Arab hancur, habis di bawah kekuatan Mongolia. Eropa begitu juga, Cina juga terjajah, dikuasai oleh Mongolia. Tetapi ketika Kubolekan datang ke sini, waktu itu kita punya raja yang luar biasa, Kertanegara. Ini mampu menghadapi tentara-tentara Mongol. Bahkan terjadi pertarungan di laut dengan adanya ekspedisi Pamalayu. Sehingga kita akan coba bahas bagaimana kekuatan laut kita pada waktu itu, bagaimana Kertanegara mempersatukan Nusantara pada waktu itu. Tetapi sebelum Jenderal Untung akan memberikan pengetahuan, arahan tentang Kertanegara, pemersatu Nusantara, ini biar dibuka dulu oleh Bu Nanik dengan tembang ini. Silakan Bu Nanik. Rahayu, Rahayu. wis ngancik jaman Mekasan, kabeh tiyang kang sami tuna budi. Ning panatan datan wanu nista katon mulya pangangane sedya rebut benda-bendu tansah asa kadur silan rumaos kalis lahi
mesti kudu eling sajroning urip tansah kudu eling ojo aji mumpung ilingo tembih lurine najan isih enom mesti bakal tuwa tingkah laku sing sarwa prasaja kanggo patuladan anak putune sing nerusake pepasan kowe aren kudu eling rahayu. Nah, para pemirsa, demikian tadi Bu Nani Mardiati melantunkan tembang Mocopatnya. Nah, kembali ke bahasan kita tentang tema Kertanegara Pemersatu Nusantara. Selamat malam Jenderal Rahayu Mas Trimo. Nah, ini yang sudah bukan rahasia lagi lah, kita ini kan prihatin. Ya. Banyak sekali generasi muda kita ini tidak banyak yang kenal tentang leluhur kita. Generasi muda kita sekarang tidak kenal siapa itu Gajah Mada, Hayam Wuruk, Raden Wijaya, Kertanegara, Rakai Pikatan, Airlangga. Barangkali kalau bicara Airlangga mereka taunya ini lembaga apa Mas, pendidikan kursus ya, Universitas Airlangga atau Universitas Airlangga. Mereka tidak paham siapa itu Airlangga yang sebenarnya. Generasi muda kita malah lebih kenal tentang leluhurnya orang Arab daripada leluhurnya sendiri. Ini benar-benar penghancuran bangsa. Nah, ini saya sangat berharap Jenderal Untung berkenan untuk menjelaskan salah satu leluhur kita, yaitu siapakah Kertanegara. Monggo. Jadi sebelum kita masuk ke periode Kertanegara, Mas Trimo, mungkin ada baiknya saya flashback jauh ke belakang ya. Jadi abad 567. Jadi 1500 tahun ya sebelum pelayaran fenomenal yang dilakukan oleh Cheng Ho, dan kemudian 71 tahun kemudian juga pelayaran yang fenomenal oleh Christopher Columbus. Itu leluhur kita sudah menjelajah atau sudah menaklukkan sepertiga bola dunia. Dan itu yang mengatakan atau yang menulis dalam bukunya yang berjudul namanya The Phantom Voyagers atau Pelaut Hantu, itu adalah justru malah orang asing. Namanya Robert Tickret ya, dari Universitas London atau London University. Jadi itu betapa hebatnya. Nah, itulah mengapa kalau kita perhatikan itu banyak leluhur Nusantara yang kemudian dia punya anak keturunan itu di Madagaskar. Atau sepanjang pantai timur Afrika pada umumnya, bahkan sampai ke Laut Mediterania. Termasuk di Afrika juga ada. Betul. Bahkan Presiden Madagaskar yang sekarang itu mengaku keturunan orang Jawa. Coba itu loh, itu 1500 tahun sebelum 1500 tahun yang lalu. Kalau maaf Jenderal, kalau yang saya pernah baca ya. Itu mulai abad ketiga, bukan abad 5. Ketika mulai abad ketiga yaitu Ratu Sima. Betul. Saat ini kan Ratu Sima juga dikaburkan. Seolah-olah Ratu Sima ini identik dengan Ratu Kalinyamat yang abad ke 14 ya. 14-15an. Ya, 14-15 ya. Ratu Kalinyamat yang di Sunan Muria di Muria. Di Kudus ya. Betul. Padahal Ratu Sima ini masa kehidupannya ini abad ketiga, yaitu di Kalingga. Situs kerajaan Kalingga itu ada sekarang menjadi Kecamatan Keling, lereng Gunung Kecamatan Keling ya. Sehingga kalau kita pergi ke Keling, di sana banyak situs-situs purbakala. Kita pernah ke sana di YouTube Rakat Prasojo, pernah juga kita tayangkan itu. Ini Ratu Sima. Karena Ratu Sima ini sudah merupakan kerajaan kelautan. Mereka memiliki angkatan laut. Sehingga tidak heran Borobudur yang dibangun kerajaan Raja Semaratungga itu abad ke-6, ke-7. Di Borobudur itu sudah ada relik
tentang kapal layar. Kapal bercadik. Kapal bercadik bahkan sudah canggih gitu karena di relif Borobudur itu bagaimana kapal layar atau kapal bercadik tadi dengan tiang pancang layar itu miring. Iya. Ini kan sudah canggih gitu. Betul. Padahal abad ke-6 dan ke-7 Eropa masih gelap gulita. Iya, betul. Masih cuman kenal sampan dan dayung. Arab belum kenal celana gitu loh. Masih cawatan pakai ini kulit onta gitu loh. Sehingga aneh sekarang mereka mengatakan, "Wow, bangsa ini kalau nggak ada leluhur kami nyembah pohon." Terus katanya nggak berpakaian. Loh, kita udah kenal merah putih itu sudah kain. Betul. Nah, jadi lanjut Jenderal tadi hanya saya nyelaja soal abad Ratu Sima itu abad ketiga sudah. Kita udah punya prajurit laut ya. Artinya poinnya kan sebelum Kertanegara nenek moyang kita sudah menjelajah, menaklukkan sepertiga bola dunia kan, intinya kan itu. Nah, itu. Sehingga karena memang ini satu persaya yang sangat melegenda, sehingga tidak aneh ketika ada seorang komunis besar namanya Ibu Sud. Itu kemudian menciptakan lagu namanya Nenek Moyangku Orang Pelaut. Dan itu diciptakan sebelum Indonesia merdeka. Kan luar biasa. Ya, dan ini kalau dari kacamata kajian kami, artinya nenek moyang kita itu betul-betul paham, menghargai dan sekaligus memanfaatkan ruang geografisnya negara Nusantara atau Indonesia sekarang itu adalah negara kepulauan, di mana 2/3 wilayah negara kita itu berupa lautan, Mas Trimo. Nah, itu betul-betul dimanfaatkan. Berbeda dengan zaman sekarang. Makanya kami sering mengistilahkan bahwa bangsa yang hari ini menamakan dirinya bangsa Indonesia, bangsa yang mengalami kerancuan identitas. Karena bangsa maritim, bangsa pelaut, yang memang dilahirkan sebagai bangsa pelaut, tetapi cara berpikir atau paradigma berpikirnya masih sangat-sangat kedaratan. Sehingga tidak aneh kalau kita dengar dulu 2014 ada namanya visi poros maritim dunia yang begitu menggelegar. Sekarang 2024 itu nyaris tidak terdengar. Itu. Nah, sekarang masuk ke Kertanegara. Jadi Kertanegara pun sebagai raja besar Singosari ini rupanya paham akan kondisi ruang geografis negara yang dipimpin dalamnya yaitu Singosari. Sehingga beliaunya punya wawasan keluar, atau dalam bahasa sekolah namanya outward looking. Jadi cara pandang itu betul-betul keluar. Makanya punya gagasan namanya Cakrawala Mandala Dwipantara. Lengkapnya doktrin Cakrawala Mandala Dwipantara, Mas. Nah, yang pada tataran kebijakan politik luar negeri dan kebijakan pertahanan itu dimanifestasikan dalam bentuk operasi yang namanya operasi ekspedisi Pemelayu. Jadi ekspedisi Pemelayu itu bukan semata-mata sekedar untuk mempersatukan Nusantara, bukan, tetapi itu lebih kepada sikap antisipatif, atau dalam bahasa sekarang hanya kayak semacam preemptif. Karena apa? Kertanegara sadar bahwa ancamannya di mana? Ada di utara dan di barat. Jadi sekali lagi utara dan barat. Karena konstelasi geopolitik waktu itu kalau disebut kekuatan besar ya ada di selatan dalam Singosari, utara ada dinasti Yuan, di barat ada Ottoman. Nah, makanya seorang Kertanegara ini paham itu, sehingga dia menyusun doktrin itu yang kemudian pada tataran kebijakan politik luar negeri dan militer itu diimplementasikan dalam bentuk namanya ekspedisi Pemelayu. Jadi tujuan ekspedisi Pemelayu itu bukan semata-mata secara geografis kemudian kita menyatukan atau menguasai Nusantara waktu itu, tapi ini untuk Asia Tenggara sekarang ya kurang lebih seperti itu, lebih kepada untuk mengantisipasi kemungkinan adanya serangan. Yang itu terbukti kan pada 1289 itu kan dikirim dari utara utusan untuk semacam kayak minta pengakuan Kertanegara untuk tunduk pada utara. Dan apa yang terjadi? Kan dipotong telinganya. Mongolia itu. Itu Mengci itu. Kemudian 3 tahun kemudian setelah kejadian itu kan baru ngirim pasukan Tartar. Kan salah satunya Jenderal Sigpi itu yang kemudian berhasil dihancurkan. Seperti itu, Mas. Jadi kalau dikatakan bahwa Bapak Pemersatu Nusantara adalah Kertanegara, menurut saya itu sesuatu yang sangat tepat. Jadi bukan Gajah Mada, gitu.
Karena yang mendahului itu Yang pertama kali menggagas konsep penyatuan Nusantara adalah Kertanegara dengan doktrin yang tadi. Nah, baru setelah Kertanegara gugur, Singasari runtuh, muncul kerajaan baru namanya Majapahit dengan Gajah Madanya, baru ada namanya Sumpah Palapa. Dan itu terjadi kurang lebih 6 abad kemudian. Artinya kalau waktu itu barangkali tidak ada Kertanegara dengan doktrinnya, maka barangkali juga tidak ada Sumpah Palapa. Dan itu pula yang menginspirasi 1928. Karena kalau kita bicara tokoh kunci Sumpah Pemuda 1928, siapa sih tokoh kuncinya? Ada 3. Satu, ketuanya sendiri yaitu Sugondo ya. Kemudian konseptornya Sumpah Pemuda namanya Muhammad Jamin. Muhammad Jamin adalah pengagum dan pecinta Majapahit dan sekaligus pengagum Gajah Mada. Makanya beliaunya menulis sebuah buku berjudul Gajah Mada Pahlawan Pemersatu Nusantara. Sehingga tidak aneh ketika namanya konsep Sumpah Pemuda 1928 itu betul-betul terinspirasi dari Sumpah Palapa. Sumpah Palapa terinspirasi dari Cakrawala Mandalika. Jadi ada benang merah, Mas. Ada benang merah. Gitu. Jadi kekuatan laut kita itu sudah mulai tadi Ratu Sima abad ke-3. Terus kita pernah mengalami kejayaan kekuatan laut kita pada masa Mataram. Betul. Ya, abad ke-7 ya. Nah, sehingga kalau kita baca sejarah daerah lain, taruhlah dari Arab ya, Timur Tengah ini waktu itu mereka tidak mengenal pakaian, karena di dalam sejarah mereka tidak pernah mengenal namanya mesin pemintal benang. Kalau leluhur kita itu kan bahkan mulai abad ke-3 sudah ditemukan mesin pemintal benang, termasuk tentang cerita kalau di Sunda tentang cerita ini Sang Kuryang. Ini kan bagaimana sang ibunya itu kan memintal benang. Nah, Timur Tengah kan tidak mengenal sejarah tentang pintal benang, enggak. Sehingga abad ke-7 itu abad ke-6 itu Siti Khotijah itu mengimpor sutra dan katun dari Cina lewat jalur sutra. Jalur sutra itu kan daratan. Karena lautan dikuasai oleh leluhur kita. Oleh Mataram kuno ya, bukan Mataram yang Sultan Agung. Karena laut dikuasai leluhur kita, bahkan akhirnya turun temurun sampai ke Kertanegara. Betul. Laut kita kuasai. Sehingga jalur sutra itu terus sampai ke Khalifah Ottoman, karena mereka tetap tidak mampu menguasai laut. Bahkan ini barangkali Jenderal bisa menambah lebih detail ini. Saya pernah baca bagaimana pelaut Portugis ini memberikan testimoni bahwasanya kekuatan kapal Singhasari dan kekuatan kapal Majapahit ini mampu membawa pasukan 10.000. Jadi besar sekali ya. Beserta dengan kapal-kapal kecil, perahu-perahu kecil. Kalau sekarang namanya skoci. Jadi kalau melakukan penyerangan. Skoci. Nah, terus meriamnya ini memiliki kekuatan 5 kali dari kekuatan meriam Portugis. Karena waktu itu meriam Portugis itu masih dengan pakai lantak. Sementara meriam Singhasari, meriam Majapahit itu sudah model sumbu. Jadi meriam Portugis setelah meletus itu masih diogrok-ogrok kalau bahasa Jawanya. Dibersihkan gitu ya. Nah, meriam kita ini sudah langsung diar 5 kali. Pakai cetbang ya. Cetbang. Ya, ini bagaimana itu lebih detailnya, Jenderal? Kalau secara literatur saya belum pernah membaca ya, tapi mungkin sebagai benchmarking Mas Rimo. Jadi begini, kalau tadi dikatakan kapal Majapahit atau Jong Java ya, mungkin bisa memuat berapa tadi 10.000 ya. 10.000. Ini mungkin saya perlu menggali referensi yang mungkin valid lebih lanjut begitu ya, karena pemahaman saya hari ini aja abad ke-21 di zaman modern itu kapal induk Amerika yang dibuat dengan teknologi super modern terbuat dari baja. Itu paling isinya hanya kurang lebih 5.000-6.000 prajurit kru. Itu bukan hanya kru kapal tapi juga sudah termasuk pilot-pilot yang ada yang on board di situ. Jadi saya belum bisa bayangkan kalau 10.000 orang ya dengan kapal mestinya belum ada logam waktu itu ya, artinya terbuat dari kayu. Majapahit sudah menang logam.
Enggak, bukan artinya kapal itu terbuat dari logam Oh, iya, atau iya, iya. iya. Nah. Saya tidak bisa bayangkan berapa besar itu kapal kayu ya, atau kapal terbuat dari kayu, tapi mampu menampung 10.000 manusia ini. Saya belum bisa. Otomatis di situ juga ada bahan pangan. Iya dan pasti, macam-macam, pasti. Ya. Untuk hidup sekian bulan di laut. Betul, betul. Nah, itu saya belum bisa membayangkan, sehingga oleh karena itu mungkin saya butuh referensi yang. Kalau Mas Dimo ada mungkin bisa. Ya, nah, saya pernah baca itu nanti saya korek-korek lagi. Betul. Tapi bahwasanya teknologi perkapalan Majapahit waktu itu unggul, itu memang saya setuju. Makanya bisa menaklukkan sepertiga bola dunia. Kalau kapal kita nggak unggul itu tidak mungkin. Cuman yang kita bahas ini adalah volume atau besarnya atau kapasitasnya. Bahwa saya secara kualitas kita unggul itu pasti. Kualitas kapal kita unggul. Besar barangkali kalau rasio sangat memungkinkan. Kenapa? Karena angkatan laut kita kan mulai abad ketiga kita udah punya. Betul. Terus diperkuat dengan relief Borobudur. Berarti kan teknologi kan terus berkembang. Betul. Kita mengalami kemunduran teknologi kan setelah, mohon maaf, ajaran Dayang masuk gitu loh. Ajaran Timur Tengah masuk, kita malah merosot jauh. Kita menjadi bangsa terbelakang, karena terjadi bangsa budak, gitu. pengaburan sejarah tadi. Pengaburan sejarah tadi. Sama desakralisasi. Kembali ke Kertanegara tadi, Jenderal. Jadi yang perlu kita ingatkan kepada para generasi muda, bacanya tetap Kertanegara, bukan Kertonegoro. Gitu. Selama ini kan juga ada pengkaburan lagi, Jenderal. Ini bacanya Kertonegoro gitu loh. Kertonegoro atau dibacanya Ken Arok, ini kan pengkaburan sejarah. Karena yang benar bukan Ken Arok tapi Ken Angkruk. Angkruk itu duduk dengan segala kebesarannya. Dalam etimologi bahasa menjadi cangkruk. Ini kita sambil meluruskan sejarah lah, Jenderal ini. Ini juga pendangkalan juga. Iya, pendangkalan juga ini. Nah, sayangnya Arema ini membacanya semuanya terhipnotis menjadi Ken Arok semua gitu. Terus Kertonegoro ya. Ini pendangkalan juga, desakralisasi juga. Kembali ke Kertanegara tadi, barangkali Jenderal ada sesuatu yang lebih lengkap, lebih detail mau disampaikan. Setelah itu kita buka tanya jawab. Ya, intinya belajar dari kepemimpinan Kertanegara kemudian Gajah Mada ya, bahwa ketika kita hari ini menjadi NKRI, maka para elit kita menurut saya juga harus mulai berpikir untuk outward looking, terutama strategi pertahanan itu harus melihatnya keluar. Nah, kalau kita melihat keluar, maka armada kita yang harusnya diperbesar. Sekarang kan armada kita, ya maaf ya mungkin belum banyak bicara. Ya buktinya di Laut Cina Selatan sekarang siapa yang menguasai? Ya kan? Dan itu kan persis di halaman depan rumah kita. Sementara yang menguasai orang lain. Kan seperti itu. Nah, ini tentunya menjadi bahan pelajaran. Ketika dulu sepertiga bola dunia kita sudah kuasai, hari ini ya di depan hidung kita itu dikuasai orang lain. Ini juga mungkin menjadi tanda tanya besar. Jangan menjadi keprihatinan ya, Jenderal. Iya, itu pasti. Leluhur kita adalah pelaut. Leluhur kita sudah menguasai laut mulai abad ketiga. Sampai ada lagunya nenek moyang orang pelaut kan gitu. Kok sekarang kita ya memang kalau saya lihat ya sebagai waktu itu generasi muda, saya juga prihatin ya pada waktu masa Orde Baru ya. Karena waktu itu Orde Baru lebih menganamaskan kan TNI AD. Padahal kalau kita bicara omong-omong saya orang awam saja, orang dangkal aja. TNI AD jalan kaki sama kapal serut gitu udah nyampe lebih cepat kan. Nah, sehingga pada waktu itu kan TNI Angkatan Laut kita tidak begitu diperhatikan, TNI Angkatan Udara kita juga tidak perlu diperhatikan, Angkatan Darat sampai seperti itu ya. Seharusnya kan ya kita seharusnya yang kita harapkan kan ada keseimbangan yang sesuai dengan situasi dan kondisinya gitu. Mungkin bisa saya tambahkan. Justru yang bisa memetik pelajaran dari apa yang dipraktekkan ya oleh leluhur kita, termasuk salah satunya Kertanegara, ini adalah bangsa asing. Dalam ini Inggris. Makanya ada istilah barang siapa mau ngasih lautan maka dia menguasai dunia. Yang mengatakan adalah seorang sejarawan dan sekaligus seorang sastrawan namanya Sir Walter Raleigh. Ya. Ini orang Inggris dan itu betul-betul dipraktekkan oleh Inggris sehingga apa? Dia membangun armada yang sangat kuat dan sangat besar. Apa yang terjadi? Artinya Inggris menguasai dunia. Ya, saya jadi teringat ini, Jenderal. Seperti itu. Bagaimana Jenderal Raffles
ini mengagumi Jawa. Ya. Bukunya ada itu, bisa di History of Java. History Jawa itu Jenderal Raffles ini yang banyak mempelajari Jawa, beliaunya mengagumi Jawa, beliaunya mengagungkan Jawa, sehingga banyak budaya Jawa bahkan digambarkan pada waktu itu. Jenderal Raffles itu membawa entah itu artefak, terus manuskrip itu ke Inggris itu sekian puluh kapal. Ada yang mengatakan 20 kapal untuk membawa ini artefak, manuskrip dan macam-macam itu, termasuk serat-serat kuno tadi. Termasuk bagaimana Jenderal Raffles ini membawa 2 set gamelan beserta penabuhnya. Itu pada Jenderal Raffles, sehingga kalau sekarang ini mereka sudah jadi orang Inggris semua gitu. Betul. Terus ada yang menceritakan juga bahwasanya konsep kenegaraan persemakmuran Inggris ini meniru konsep Singasari dan Majapahit. Mereka misalnya persemakmuran, bukan apa istilahnya, bukan menjajah. Nah, ini selaras dengan yang Jenderal sampaikan tadi, yang meniru Kertanegara, yang meniru Majapahit malah Inggris. Ada lagi yang meniru. Ada lagi. Mungkin ada yang pernah dengar atau pernah lihat rencana perang Angkatan Laut Amerika. Yang merah putih. Oh iya, itu bendera. Itu rencana perang itu dari kita itu. Betul. Jumlahnya merahnya 7, putihnya 7. Artinya apa? Amerika sekarang punya 7 armada. Kalau dulu Majapahit punya 5 armada. Ya, makanya merahnya 5, putihnya 5. Artinya apa? Nilai-nilai leluhur kita yang ngambil justru orang lain. Tadi kita mabuk Arab sebenarnya. Sekarang bicara tadi Mas Trimo bicara ajaran Jawa ya. Ini ajaran Jawa bukannya Inggris dan Amerika, ada lagi orang Jerman. Namanya Karl Marx. Ya, jadi ajaran Karl Marx ya, itu intinya itu ajaran Jawa. Gotong royong dan kemandirian itu yang menjadi salah satu pilar ya utama ajaran Karl Marx ya, yang tertulis dalam bukunya namanya Das Kapital. Jadi jangan salah loh, mereka itu belajarnya dari kita. Jadi luar biasa Nusantara ini, luar biasa. Jadi waktu itu Kertanegara udah luar biasa ya, jadi mampu mempersatukan Nusantara ini, mampu menghadapi serbuan dari Tartar atau Mongol. Padahal waktu itu Timur Tengah, Arab aja hancur oleh mereka. Betul. Eropa dikuasai, Cina mereka kuasai. Nah, kita mampu menghadapi mereka, menghancurkan mereka. Loh, kok sekarang kita menjadi bangsa jongos dari bangsa lain, ini kan jadi prihatin. Mudah-mudahan habis ini kita berdoa bersama loh untuk leluhur kita Kertanegara yang diprabukan di Candi Jawi. Pandaan. Di Pandaan. Jadi barangkali banyak juga yang nggak paham kalau Kertanegara itu diprabukan di Candi Jawi. Bukan di Candi Singasari. Nah, ada lagi yang mau disampaikan tentang Kertanegara. Setelah itu tanya jawab tentang Kertanegara. Mungkin itu ya. Jadi memang kalau kita bicara Kertanegara, maka kita harus bisa memetik pelajaran dari kepemimpinan. Makanya saya betul-betul atau kita lah ya, kita betul berharap gitu dan menekankan agar para elit terutama yang terkait dengan bidang pertahanan keamanan itu untuk katakan mentransformasi strategi pertahanan negara ya dari inward looking yang sekarang yaitu namanya DID atau defensive depth, pertahanan mendalam, menjadi namanya outward looking, menjadi SFD atau strategic forward defense, jadi pertahanan keluar. Lebih proaktif keluar seperti zaman dulu. Kalau dulu bisa, mengapa hari ini tidak? Kan itu pertanyaannya. Kalau dulu kita mampu menguasai dunia, kenapa sekarang tidak? Itu dia. Kenapa sekarang kita menjadi jongosnya bangsa lain gitu loh? Hanya karena diiming-imingi surga dan neraka. Padahal surga pun milik kita ya, kalau surga itu bahasa Jawa. Betul. Nah ini kita buka kondo takon ini mulai yang kiri atau yang kanan dulu. Mas Jono katanya mau, monggo. Ini Arema asli ini harus tahu leluhurnya Kertanegara ini. Kagem narasumber ugi para sedherek ingkang kembang wonten ing Raket Prasojo, Rahayu. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini sekedar mengingatkan bahwa leluhur kita ini adalah
betul-betul bangsa yang betul-betul sudah mumpuni, ya, betul. Dengan sejarah-sejarah seperti itu, pada waktu kejayaan Singhasari, lantas sampai kejayaan Majapahit, dan runtuhnya Majapahit pun itu dari pengkhianatan anaknya sendiri atau perlawanan anaknya sendiri, ya. Itu ada dalam sejarah. Makanya marilah kita nguri-nguri budaya luhur, budi pekerti. Mengapa kita harus percaya kepada janji-janji palsu dari negeri orang? Kita tidak menghargai jasa-jasa dari leluhur kita yang sangat adiluhung dan sangat sakti mandraguna. Kan begitu nggih? Iya. Betul. Dengan bisa menguasai sepertiga dunia. Kenapa justru kita ini terbelenggu dengan dogma, janji-janji, ya. Itu yang saya rasa itu memang janji-janji itu. Kenapa kita tidak kembali menelusuri jejak sejarah para leluhur dengan cara kita menghormati, mungkin ya kita bisa bermeditasi di petilasan dengan cara menghormati seperti itu, terus dengan cara di Prabuan yang katakan tadi Bapak Sutrimo bilang di situ adalah Candi Jawi, adalah tempat Prabuan Raden Kertajaya, ya. Kertanegara. Oh, Kertanegara. Dengan cara itu mungkin ya kita dapat mendapatkan sesuatu pelajaran dari masa lalu dengan cara kita menghening. Mungkin itu saja. Terima kasih, Mas Jono. Mas Hadi ada disampaikan? Enggak. Geser. Oh, iya Mas Arif geser. Rahayu. Rahayu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau kita menilik situasi sekarang, untuk presiden terpilih saat ini kan militer, backgroundnya. Mungkin Bapak Andre ngertos, seluk-beluknya. Bapak Untung maksud saya. Dengan tipikal karakter beliau sampai saat ini, apakah beliau mampu membawa kembali kejayaan masa lalu? Itu satu. Yang kedua, kita lahir ini kan ada sebagian kecil dari darah para leluhur. Gak tahu seberapa dari percampuran. Kalau kita ingin memilih bibit agar Nusantara ini kembali, apakah ada suatu proses penangkaran atau apapun sehingga bibit-bibit ini benar-benar jadi bibit yang unggul? Nah, kalau kita melihat ditarik untuk sampai saat ini, itu masih belum ada, saya kira, satu sosok, suatu wadah besar yang namanya negara ini memberikan suatu tempat bagi mereka-mereka yang pinilih atau menyaring, sehingga ada suatu perubahan cara pandang, cara berpikir secara metodologi, maksudnya mencari bibit yang cerdas gitu, yang terpilih untuk merubah kasana negara ini menjadi negara yang maju, diperhitungkan oleh bangsa lain. Yang saya tanyakan, dari narasumber sendiri tadi telah disampaikan bahwa proses panjang pembentukan
untuk bibit-bibit ini, apakah perlu bagi bangsa kita untuk saat ini? Sekian, terima kasih. Rahayu. Rahayu. Silakan langsung dijawab Mas Jenderal. Ya. Jadi sebelum kita bicara kepemimpinan ya Mas Arief atau leadership, mungkin kita perlu bicara antitesisnya dulu ya. Kita kan tadi bicara tesis tentang upaya pelemahan ya atau penguasaan negara oleh negara lain itu dengan menggunakan strategi namanya soft power kan gitu ya. Tadi kita bicara ada kaburkan sejarahnya, ada hancurkan situs artefak, ada putuskan hubungan dengan leluhur. Nah, berarti kita harus bisa membuat antinya, antitesisnya. Jadi kalau misalnya di sini ada upaya-upaya secara TSM ya untuk pengaburan sejarah, ya berarti sejarah itu harus dikembalikan lagi. Yang tadinya kabur harus diperjelas kan begitu. Nah, dengan cara mungkin ya di sekolah-sekolah ya mungkin juga termasuk di luar sekolah atau mungkin pendidikan-pendidikan informal termasuk forum-forum seperti ini dan seterusnya. Nah, yang kedua juga tadi, ya ketika situs-situs ini mungkin terbengkalai atau hancur, ya contoh nggak usah jauh-jauh, mungkin kalau kita ke Trawulan mana ada sekarang yang namanya situs Istana Trawulan? Tidak ada kan? Tidak ada. Kebetulan Mas Arief saya sudah 2 kali, ya ke Forbidden City atau kota terlarang di Beijing. Ya. Padahal istana kota terlarang ya yang luasnya kurang lebih 60 hektar ya atau kurang lebih seluas padang golf itu dibangun pada era yang kurang lebih sama dengan istana Majapahit Trawulan. Nah, ketika kita melihat di Trawulan sudah rata dengan tanah, artinya bekas istana pun sudah sama sekali tidak ada. Nah, ketika kita ke Forbidden City atau kota terlarang, di sana masih sangat megah 100%. Saya 2 kali ke sana. Dan rasa heran saya, maaf ya, itu tidak hilang, tidak pudar sama sekali. Bahkan mungkin kalau yang ketiga kali pun mungkin saya masih penasaran karena saking megahnya, saking indahnya. Betul-betul masih utuh. Bayangin. Jadi betapa sangat pedulinya ya anak cucu, sebut saja bangsa Cina ya, kepada leluhurnya. Bahkan ketika mereka sudah merantau seluruh dunia termasuk ke Indonesia, mereka masih menjaga hubungan. Betul nggak? Dengan acara-acara apa namanya itu? Imlek. Imlek dan seterusnya. Bandingkan dengan orang Nusantara, dalamnya orang Jawa. Masih ada nggak yang ingat dengan ajaran leluhur? Tidak. Malah yang diingat leluhur orang lain, ajaran orang lain. Kayak begini mau minta maju seperti mereka. Jadi tidak aneh ketika bangsa Cina hari ini ya itu udah sangat luar biasa. Mau bicara politik, bicara ekonomi, bicara militer, udah luar biasa, jauh sekali kita ketinggalan. Karena mereka apa? Keterikatan dengan leluhur itu masih sangat kuat sekali. Sementara kita kan tidak, ya. Nah, itu yang kedua, yang ketiga, ya, putuskan hubungan. Karena memang faktanya kita ini sedang mengalami keterputusan dengan leluhur tadi, makanya harus disambung kembali. Jadi antitesis dari putus itu harus tersambung. Nah, forum-forum seperti ini, Mas Trimo, adalah dalam rangka untuk menyambungkan kembali, supaya kita tidak menjadi bangsa yang durhaka atau kualat. Lo bangsa kualat minta maju, nggak mungkin dong. Kan? Jadi seperti itu. Nah, itu yang poin pertama. Terus kedua, masalah leadership atau kepemimpinan. Saya kebetulan 35 tahun ya di TNI dan 5 tahun terakhir dinas atau bertugas di Lemhanas RI. Saya kira Mas Arief tahu lah ya, Lemhanas itu kan lembaga kajian ya, atau lembaga think tank, lembaga pemikir pemerintah. Diminta atau tidak diminta, itu Lemhanas wajib hukumnya untuk menyerahkan hasil kajian sekaligus ya rekomendasi kepada Presiden RI. Soal nanti hasil kajian dipakai apa tidak sebagai dasar keputusan ya itu urusan lain kan. Tapi kewajiban Lemhanas sekali lagi itu membuat kajian sekaligus saran tindak ya apa yang harus dilakukan oleh Presiden selaku kepala pemerintahan dan kepala negara. Itu. Dari apa yang
saya lihat ya, saya cermati selama 5 tahun di Lemhanas bahwa namanya NKRI hari ini ya, itu tantangannya jauh lebih kompleks dan berat ya, saya ulangi ya. Tantangannya lebih jauh lebih berat dan kompleks ya, dibanding ya era-era zaman Singasari termasuk zaman Majapahit, lebih kompleks. Sehingga tentunya kalau hari zaman waktu itu kita ada seorang Kertanegara ya, ada Gajah Mada, logikanya hari ini minimal butuh pemimpin, dalam ini tentunya presiden ya, yang grade-nya, kelasnya itu ya minimal setara. Ya setara ya, kalau bisa satu klik ya kalau di bisa atas. malah di atasnya. Iya, kalau bisa satu klik di atas Kertanegara atau Gajah Mada. Minimal setara. Pertanyaan sekarang, apakah pemimpin ya sekarang atau yang akan datang sudah pada level itu? Kita tidak bicara mampu nggak mampu ya, karena kan kita masih perlu bukti. Tapi kalau pertanyaan tadi bagaimana dengan presiden terpilih, harapan itu sepertinya ada. Ya kalau kita ngeliat track record dan terusnya, sepertinya ada. Asal beliaunya tidak terbawa arus. Ya karena kadang-kadang kalau kita bicara politik, itu nggak lepas dari namanya kepentingan pragmatisme. Kadang-kadang idealisme mungkin sudah ada ya, mungkin ingin membangun Indonesia begini ya, menjadi besar dikdaya ya, super power atau mercusuar dunia, keinginan mungkin sudah ada, blueprintnya barangkali juga sudah ada. Tapi namanya politik, dan ini adalah Indonesia, ingat ya, ini bukan negara barat atau negara yang sudah maju, ini Indonesia. Jadi politik kepentingan itu masih sangat dominan, sehingga tidak aneh kadang-kadang idealisme ke sana ya, ini jadi belok atau kiri, kanan atau kiri karena kepentingan. Nah, kita berharap yang akan datang tidak seperti itu, sehingga Indonesia kembali bangkit dan berjaya seperti itu. Ya memang jadi memang kalau kita lihat ya Jenderal, memang kita ada keterputusan ya semenjak Majapahit jatuh, dikuasai oleh Kesultanan Demak yang mana merupakan kepanjangan tangan dari Kekhalifahan Ottoman Turki. Sehingga gelarnya pun adalah Khalifatullah Tanah Jawi. Nah, di situ kalau kita baca sejarah itu kan penghancuran. Hampir banyak candi-candi yang dihancurkan. Bahkan itu terus berlanjut sampai sekarang. Rontal-rontal juga. Ya, rontal-rontal dihancurkan. Banyak sekali batu-batu candi yang akhirnya dipendam menjadi pondasi sekolah-sekolah agama. Ini banyak terjadi seperti itu, sehingga kita memang jauh ya kalau dibandingkan tadi Jenderal mengatakan ada istana kota terlarang yang masih kokoh ya. Masih utuh. Ya. Nah, di sisi lain ketika kita bicara bibit ya, kita prihatin. Entah bibit dalam artian keturunan, entah bibit dalam artian pendidikan. Pendidikan kita dirubah. Saat ini pendidikan kita lebih cenderung berkiblatnya ke Eropa dan Timur Tengah. Ya. Sementara sistem dan konsep pendidikan leluhur kita sendiri ini sudah hilang. Belum lagi, mohon maaf ya, ketika bicara bibit dalam pendidikan, kalau kita bicara bibit dalam artian keturunan, kita prihatin. Saat ini bangsa Indonesia ini cukup tinggi penikmat BF. Sampai calon presiden saja dengan terang-terangan mengatakan nonton BF. Ini kan ngeri. Bangsa ini kalau nggak salah nggak tahu nomor 1 dunia atau nomor 1 Asia itu penikmat BF. Film biru, film dewasa gitu. Ya. Sehingga apa? Konsep leluhur kita tentang bibit pun juga hancur, hilang. Padahal leluhur kita punya namanya Serat Asmaragama. Serat Asmaragama adalah berisi tuntunan bagaimana aturan bermain asmara. Gama itu aturan, asmara itu ya asmara. Endingnya adalah keturunan yang baik. Karena itulah putra-putra raja pada zaman dulu itu kalau perempuan ya cantik, kalau laki-laki ya ganteng, pinter, siap menggantikan kedudukan di kerajaan. Apalagi sebelum Kesultanan Demak,
leluhur kita juga mengenal pemimpin perempuan. Wanita sangat diagungkan di bangsa kita. Berbeda dengan ajaran Dayok yang itu maskulin banget. Perempuan hanya ibaratnya seperti mesin penghasil keturunan. Kita kehilangan asmara dan kita prihatin. Kita nomor 1 dunia atau nomor 1 Asia penikmat film. Gitu, sampai sampai sekelasnya calon presiden aja nggak malu loh dia mengaku itu. Ini kan apa istilahnya, rasanya kok ingin nangis tapi nggak pantas gitu lah. Ini tambah kayeng nih cinta zaman ini. Ini Mas Haris mau menambahkan, silakan Mas Haris. Terima kasih Rahayu. Saya merasa bangga sekali dan bersyukur sekali bisa duduk di sini bersama sumber hebat Romo Sutrio dan Bapak Untung. Terima kasih. Dalam hal ini yang menjadi pemikiran saya adalah dalam konsep berpikir. Dalam konsep berpikir ini yang salah satu yang saya pegang adalah di mana ada input, kemudian ada proses dan outputnya seperti apa, begitu ya. Nah, di dalam input seperti saat ini kita mendapati input nih sekarang. Sebelumnya saya juga mendapatkan input, tetapi kajian-kajiannya berbeda. Artinya berbeda itu kok berbeda ya sejarah yang saya dapat sebelumnya sama yang saat ini, ya kan begitu. Akhirnya muncul sebuah pertanyaan nih, bagaimana caranya kita bisa menentukan atau bahkan mengkonfirmasi sejarah itu bahwa sejarah ini benar atau yang sudah dibelokkan. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, ya kan, kalau sudah ada input kemudian diproses, kita bisa mengkonfirmasi, maka ada output. Pertanyaannya kan begitu, implementasi apa yang bisa kita lakukan atau kita praktekkan ya. Kita nggak ngomong sebuah program, tetapi di sini adalah sebagai prinsip ya, prinsip sebagai masyarakat Nusantara ya, untuk bisa lebih maju, lebih baik, atau bahkan tadi kita bisa minimal berada di setara dengan negara Kertagama ya, atau satu klik di atasnya. Kalau itu ralat Kertanegara gitu ya, Kertanegara ralat ya. Minimal setara atau bahkan satu klik di atas gitu. Hal ini kan nggak mungkin kalau kita nggak siapkan. Nah, maka harus ada output seperti apa begitu. Monggo. Matur suwun sangat. Ngapunten. Rahayu. Nah, lanjut Jenderal, ini pertanyaan Mas Haris sih cukup berbobot nih, langsung aja jawab. Menggelitik. Jadi gini, kalau dalam pelajaran sistem manajemen nasional atau Sismenas, Mas Haris ya, itu yang panjenengan katakan tadi atau tanyakan itu sudah benar. Ya, jadi memang prosesnya itu dimulai dengan input atau namanya raw input, ya, baru masuk ke namanya black box ya, yang terdiri dari SMO. Jadi subjek, objek, dan metode. Itu proses. Nah, setelah input diproses kemudian keluar jadi output. Nah, output itu masih belum berhenti. Karena itu musuh bagian dari proses. Memang itu sudah masuk tahap finalisasi, betul. Tapi itu belum final. Nah, finalnya apa? Namanya outcome. Nah, ini sekaligus mungkin nanti akan menjawab. Jadi sekali lagi input ya. Proses keluar jadi output keluar lagi jadi outcome. Outcome itu suatu yang abstrak, suatu yang konkret dan bisa kita nikmati. Nah, kalau kita bicara itu ya, maka tolok ukurnya ya ketika Singasari di bawah Kertanegara menjadi negara besar dan kuat, makmur. Majapahit di bawah terakhir Hayam Wuruk ya. Masa ke masa kan Hayam Wuruk dengan Mahapatinya Gajah Mada itu menjadi negara superpower atau adidaya pada zamannya. Ya, ada yang ada literasi yang mengatakan Majapahit pada waktu itu kekuasaannya ada yang mengatakan 1/3 dunia, ada yang mengatakan 2/3 dunia. Ya.
Tapi poinnya adalah poin yang ingin Adidaya, kita katakan itu adidaya pada zaman itu. Kurang lebih zaman seperti hari ini ya mungkin seperti Amerika atau mungkin Cina seperti ini. Jadi negara yang sangat dihormati oleh kawan dan disegani oleh lawan itu Majapahit. Iya. Nah, itu benchmarknya, artinya suatu pembanding yang bisa kita lihat. Tadi kan tanya ukuran atau parameter. Nah, ketika kita hari ini menjadi namanya NKRI, kita boro-boro adidaya. Wong kita kerjanya di iya di Plokoto bahasa Indonesianya apa di Plokoto? Ya, di Plokoto jadi jongosnya bangsa Ya lain. itu tadi. Jadi budaknya bangsa Jadi lain. budak itu Dibodohi. adalah parameter. Hanya Padahal Mas Haris itu Majapahit hanya butuh waktu berapa? Kurang dari 75 tahun. Iya. Dari nol ya sampai status adidaya ya itu kurang dari 75 tahun. Sampai satu abad. Tidak sampai ya, sekarang hari ini NKRI sudah berapa tahun nih? 79 tahun proses pencarian identitas dan jati diri saja Belum selesai. ini ku bukan selesai, dereng kepanggih. Belum Mas. ketemu. Bayangin, padanya adalah basic fondasi. Jadi satu negara, satu bangsa kalau ingin kuat, kokoh, kemudian menjadi bangkit dan maju, maka identitas dan jati diri harus ketemu dulu, harus kuat, kokoh dulu. Nah, sekarang kok boro-boro ini pencariannya aja belum jadi. Nah, malam ini kita bertemu kan dalam rangka untuk pengokohan itu, dalam rangka proses pencarian kembali identitas dan jati diri yang hilang. Tertelan bumi, ya kita gali lagi, kita aduk lagi, kita tongolkan lagi, kita munculkan. Kita ini keturunan Kertanegara, bukan keturunan dari Arab sana gitu loh. Itu yang kedua. Tadi kan bicara solusi. Nah, dari keprihatinan yang sangat mendalam itu, ya kami akhirnya menawarkan sebuah gagasan, menawarkan sebuah konsep. Nah, kami menyebutnya dokumen cetak biru atau blueprint gerakan kembali ke Nusantara agar kita kembali menjadi kita. Ya, jadi kita tidak lagi menjadi mereka. Ya, dari kita oleh kita untuk kita, tidak lagi dari mereka oleh kita ya untuk mereka. Itu. Jadi solusinya itu Mas Haris. Nah, nanti kalau ingin dokumennya bisa kontak saya, kan rumahnya dekat. Ya, kan? Ya, saya kira itu ya. Terima kasih Jenderal. Ya, memang banyak sekali pengkaburan sejarah. Jadi kalau bicara bagaimana tentang pemersatu Nusantara yang sudah dipelopori oleh Raja Kertanegara, bukan Kertonegoro, yang dimulai oleh Ken Angkruk, ini merupakan wangsa Rajasa. Kita banyak dikaburkan saat ini. Leluhur kita itu kan punya klan namanya Wangsa. Kalau barangkali kalau orang Batak marga. Sekarang Jawa sudah kehilangan Wangsa loh saat ini. Ya. Sehingga karena kita kehilangan Wangsa tadi. Itu sengaja apa tidak itu? Nampaknya sengaja gitu. Disengaja oleh mereka gitu. Supaya tidak terlacak gennya ya. Iya, supaya tidak terlacak gennya gitu loh. Diganti bin. Jadi yang jelas mana pemimpin unggul ini nggak jelas. Jelas gitu. Padahal karena nama keluarganya sudah hilang ya. Sudah hilang. Iya, gitu loh. saya kira bagaimana kita mau melacak jati diri sebuah bangsa kalau jati diri kita sendiri loh kita hilang gitu loh. Memang dihilangkan. Dihilangkan secara administrasi, secara TSM gitu loh. Betul. Kita punya Wangsa loh. Bagaimana Wangsa yang berpengaruh itu saat itu kan Wangsa Wijaya, ini Majapahit, Wangsa Wijaya, Wangsa Rajasa, itu Singosari, Wangsa Isana, Wangsa Isana ini Kahuripan, Bu Sendok ya. Bu Sendok. Terus setelah itu ada Wangsa Sailendra, Wangsa Sanjaya, Wangsa Sima. Nah, ini wangsa-wangsa besar. Nah, ini kita kan kehilangan wangsa. Sehingga memang kalau kita ingin bangkit ya mulailah kita memakai wangsa. Biar terlacak DNA kita lah. Ya. Sekaligus nanti ini untuk yang muda-muda para pemirsa, kalau yang tua-tua barangkali untuk diajarkan ke keturunannya, pelajari kembali serat Asmaragama. Termasuk mungkin namanya jangan pakai nama-nama asing, pakai nama-nama Jawa. Nama-nama sekarang namanya sudah nama-nama asing semua ini. Iya. Saya bersyukur nama saya masih nama Jawa.
Nah, serat asmara gama ini bagaimana sebuah proses, bagaimana sebuah aturan berproses untuk memunculkan keturunan yang berkualitas. Karena keturunan ini merupakan apa istilahnya, tanggung jawab kita untuk keberlangsungan hidup kita. Jadi bukan kok terus mohon maaf menggolek senenge dhewe dengan model jengkang jengki koyo BF. Ini kan ini saya pernah memberi seminar di Unmer dulu itu tentang ini. Banyak anak-anak mahasiswa itu tanya, "Loh Pak, kalau raja itu kan istrinya banyak. Kalau dengan selir kalau dengan permaisuri itu pakai asmara gama, kalau dengan selir itu pakai Kama Sutra." Kalau Kama Sutra itu kan teknik bermain asmara. Ujungnya kenikmatan. Kalau Kama Sutra, kalau asmara gama itu aturan bermain asmara, endingnya keturunan yang berkualitas. Terus saya jawab gini, nanti kalau kamu udah menikah, kalau kamu ingin punya keturunan, anggaplah istrimu itu permaisuri. Tapi kalau istrimu sedang pakai kontrasepsi, ya udah berlakukan kayak selir, wis diolak-walik kayak sego goreng ora apa-apa. Ini kita prihatin gitu loh, mudah-mudahan ini mulai bangkit lah, sehingga dengan cara itu kita kembali, kita menemukan jati diri, DNA kita kembali, kita membuat bangsa lah kecil-kecilan. Jadi mohon maaf seperti saya nih, ini hanya contoh aja, bukan mau pamer. Saya punya anak tuh semuanya depannya saya kasih Wangsa, karena nama panggilan saya Tri, anak saya tuh depannya pasti Tri semua. Nah, nanti yang lain kan bisa niru. Ini namanya membuat Wangsa. Kita kembalikan tradisi Wangsa gitu. Setelah itu di sisi lain, dengan berkembangnya sains dan teknologi, ini kesempatan Jawa itu bangkit. Ajaran Jawa bangkit. Kenapa ada kesamaan? Sains dan teknologi memiliki konsep apa? Energi itu kekal. Sementara Jawa mengatakan apa? Urip kuwi langgeng. Nah, dengan konsep itu ya bisa kita pelajari supaya apa? Sukma sejati kita atau daya hidup kita ini mampu berkomunikasi dengan daya hidupnya leluhur kita, seperti yang dikatakan Mas Jono tadi. Dan harus kita pelajari itu semedi, bukan meditasi. Tetapi untuk tambah pengetahuan nggak apa-apa kita belajar meditasi. Tapi ilmu leluhur kita itu semedi. Semedi dan meditasi itu berbeda. Di situ kita ada teknik bagaimana kita mampu berkomunikasi dengan energi leluhur kita. Nah, perkara keakuratan tentunya tinggal kemampuan kita masing-masing, sehingga pengalaman kita kemarin ke Watu Gandul sama Mas Haris, Mas Jono, kita mampu menangkap energi leluhur yang ada sebelum kita. Dan ternyata energi yang kita tangkap ada kesamaan. Yang saya tangkap dengan saya ditangkap Mas Haris itu ada kesamaan, cuman berbeda penerjemahan. Berarti apa? Ilmu itu memang ada, dan ilmu itu sangat logik gitu loh. Ini bagaimana kita kalau ingin bangkit, butuh action. Jadi seperti Mas Haris tadi mengatakan ada input, proses, output, setelah itu outcome. Bisa kita rasakan. Jadi kita bicara tentang budaya ajaran leluhur kita, bukan bicara masa lalu. Karena banyak sekali di antara kita tuh selalu, mohon maaf, bicara masa lalu. Dia ingin membangkitkan Majapahit, ya. Bukan mempelajari kejayaan Majapahit. Seharusnya bagaimana kita mempelajari kejayaan Majapahit untuk diterapkan, diimplementasikan dunia sekarang. Bukan kita berhalusinasi tentang kejayaan Majapahit. Ingin bangkitnya Majapahit, bukan bangkitnya Nusantara. Sampai kita kan jadi guyonan. Kok itu berhalusinasi tentang kebangkitan Majapahit? Emang kalau Majapahit bangkit, Anda mau jadi apa? Apa mau jadi Tumenggung? Apa mau jadi Mau jadi Dayang? Ini yang harus kita pelajari. Kenapa? Karena masa lalu tidak mungkin terulang kembali. Masa sekarang inilah nyata. Masa depan masih perlu kita perjuangkan. Sesuatu yang juga belum pasti, tetapi dengan parameter-parameter yang jelas, masa depan akan menjadi lebih nampak nyata. Ini harus kita sadari bersama. Jadi, karena selama ini kan banyak di antara kita yang larinya halusinasi.
Ini untuk penutupan nih Jenderal, supaya yang jelas itu kalau kalau yang bicara itu, mohon maaf ya, sekelas Jenderal itu kan lebih berbobot gitu loh. Yang kita harapkan benar-benar mampu mendobrak kesadaran kita semua. Monggo Jenderal untuk penutupnya. Ya, jadi dengan melihat fakta ya atas fenomena berbagai keterpurukan bangsa ini yang tadi sudah secara panjang lebar kita diskusikan ya, mulai dari sesi pertama dan kemudian berlanjut sesi kedua atau sesi yang terakhir ini, maka tidak lain solusi yang coba kami tawarkan yaitu kita harus kembali ke Nusantara. Kembali ke Nusantara artinya kita kembali sesuai jati diri ya, dan identitas kita sebagai bangsa Nusantara. Kita kembali menjadi kita. Jadi kita tidak lagi menjadi mereka. Dari kita, oleh kita, untuk kita. Tidak lagi dari mereka, oleh kita, untuk mereka. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Nah, para pemirsa, demikian tadi bahasan kita bagaimana Kertanegara menjadi pemersatu Nusantara. Kita harus menirunya. Minimal kita satu level dengan Raja Kertanegara. Kalau bisa harus di atasnya. Kita semua. Dan terutama pemimpin kita. Tetapi kita mohon maaf tidak bisa menggantungkan sepenuhnya pada pemerintah, pada pemimpin kita. Kalau kita semua tidak mau bergerak. Kita sadari betul bahwasanya bangsa kita terjajah sekarang secara psikologi. Kita belum merdeka secara jiwa raga. Karena itulah yang kita gerakan adalah injection psikologi. Mulai berdirinya Organisasi Rakyat Prasojo tahun 1995. Gerakan kita gerakan injection psikologi. Gerakan pencerdasan penyadaran. Dimulai tahun 1998 kita siaran di radio dan televisi. Kita lakukan itu. Dan gerakan ini memang bukan seperti kita mau ke pasar bawa duit pulang bawa kacang atau beli grek gitu, karena tidak. Ini gerakan terus kita lakukan secara injection psikologi. Ini perjuangan besar yang harus kita kerjakan bersama-sama dengan segala komponen bangsa. Karena itulah setiap ada kesempatan kita selalu mengundang tokoh-tokoh lain, organisasi lain, termasuk sekali waktu kita juga keluar ke daerah-daerah lain. Karena kita sadar betul, ini perjuangan besar. Dibutuhkan sinergitas antar komponen bangsa. Bukan sekedar kekuatan Sutrimo atau kekuatan Rakyat Prasojo, tapi juga kita butuhkan kekuatan yang lain. Kita harus benar-benar kembali ke jati diri kita, kembali ke Nusantara. Kita menjadi diri kita. Kita menggunakan warisan-warisan leluhur kita, ajaran leluhur kita, peradaban leluhur kita. Karena kita yakin leluhur kita tidak mungkin menyesatkan kita. Kita jangan terbuai oleh ajaran bangsa lain yang sekedar janji-janji fata morgana, yang hanya berdasarkan menurut riwayat atau katanya temannya temanku, bukan sesuatu yang real, kasunyatan seperti halnya ajaran leluhur kita. Nah, para pemirsa, mudah-mudahan bahasan kita mampu mencerdaskan kita, mencerahkan kita, dan seluruh para pemirsa semua. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan dan tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.